Hai teman-teman, selamat datang kembali di Wagumu Japanese Class bersama aku, Manda. Di video sebelumnya, kita udah sama-sama belajar tentang cara menguasai hiragana dalam waktu kurang dari 1 jam. Nah, di video kali ini, aku juga akan share huruf yang satu lagi, yaitu cara cepat menguasai katakana dalam waktu kurang dari 1 jam. Seperti Manda pernah bilang sama teman-teman semua, kalau dalam bahasa Jepang itu ada 4 jenis huruf yang dibagi berdasarkan fungsinya. Nah, salah satunya adalah katakana ini, teman-teman. Nah, katakana ini fungsinya untuk menuliskan kosakata serapan dari bahasa asing. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, pertama-tama Manda mau tes kalian dulu nih. Kalian bisa nggak baca poster ini? Coba dilihat dulu. Oke, buat kalian yang sudah bisa membaca huruf-huruf katakana ini, kalian boleh langsung lanjut ke video berikutnya. Tapi buat kalian yang masih belum bisa baca atau mungkin masih kurang lancar bacanya, Manda minta waktu kalian ya untuk kita sama-sama belajar cara menguasai katakana dalam waktu kurang dari 1 jam. Let's go! Nah, sebelum kita menghafalkan huruf-huruf katakana, pertama-tama kita harus tahu dulu dong cara baca dan cara tulis dari huruf katakana ini sendiri. Yang kurang lebih tuh sama kok dengan hiragana. Oke, jadi ada 5 poin yang perlu teman-teman pelajari di sini. Yang pertama, ada penggunaan tanda teng-teng, sama halnya dengan hiragana kan? So, penggunaan tanda teng-teng ini akan menghasilkan bunyi yang berubah gitu teman-teman. Jadi, kalau kalian letakkan setelah huruf K, S, T, H, maka akan menghasilkan bunyi G, Z, D, B. Seperti itu. Misalnya, Manda kasih contoh di sini, huruf K menjadi huruf G. Contohnya, pada huruf K menjadi ga. Kayak gitu, guys. Terus berikutnya, huruf S menjadi Z. Misalnya, za menjadi za. Kayak gitu. Dan next ada lagi, misalnya T menjadi D. Hurufnya itu ta jadi da. Dan yang terakhir misalnya H jadi B, yaitu H yang dikasih teng-teng berubah menjadi ba ya. Kurang lebih mirip kan dengan hiragana. Dan next selain ada tanda teng-teng, ada juga tanda maru ya kan. Maru itu adalah tanda berupa lingkaran kecil yang ditaruh di atas hurufnya, di pojok atas gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau tanda maru ini kalau diletakkan setelah huruf H, maka akan menjadi bunyi huruf P. Seperti itu, sesimpel itu kok teman-teman. Jadinya contohnya H menjadi pa. Kayak gitu aja. Oke, dan selanjutnya ada huruf ya, yu, yo yang ditulis kecil yang diletakkan setelah kolom huruf bunyi I, teman-teman. Misalnya bunyi-bunyi kishi, chini, himiri. Oke, jadi kalau kita letakkan itu, maka akan menghasilkan sebuah bunyi kombinasi. Seperti misalnya kyakyukyo, shashusho, dan seterusnya. Oke, dan yang berikutnya ada juga huruf tsu kecil gitu ya. Jadi huruf tsu kecil yang diletakkan di antara dua huruf itu akan menghasilkan sebuah bunyi konsonan ganda, atau mungkin bisa disebut juga kayak bunyi penekanan teman-teman. Mirip-mirip sih dengan huruf Arab, itu kan ada kayak tanda baca apa ya, disebutnya tasydid ya. Jadi dia tuh memberikan penekanan pada hurufnya kayak gitu. Contohnya misalnya maku. Maku, jadi cara bacanya itu bukan maku biasa, tapi ada penekanannya, maku. Kayak gitu guys. Dan yang terakhir ada tanda baca strip. Nah, tanda baca strip ini akan sering kita jumpai di katakana teman-teman. Jadi strip ini tuh fungsinya untuk memanjangkan huruf sebelumnya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab kurang lebih sama seperti tanda baca mad ya kan. Jadi dia tuh memanjangkan. Misalnya contohnya biru. Biru. Jadi bacanya bukan biru atau biru bukan, tapi bacanya menjadi biru. Dia tuh memanjangkan huruf B-nya. Nah, itu tadi teman-teman 5 poin penting mengenai cara tulis dan cara baca katakana yang teman-teman pastinya harus mengerti dan harus hafalkan dulu ya. Oke, kalau sudah bisa, mari kita langsung lanjutkan saja ke menghafalkan huruf-huruf katakana dalam waktu kurang dari 1 jam.
Ya guys, kalau gitu kita langsung aja masuk ke kolom pertama dalam katakana, yaitu huruf A, I, U, E, O. Kita mulai dari huruf A ya. Jadi huruf A ini bentuknya seperti es krim loh, ya nggak sih? Kalian suka makan es krim kan? Nah, kalau kata orang Jepang, es krim itu adalah aisukrimu. Jadi huruf yang bentuknya seperti aisukrimu adalah huruf A. Oke, berikutnya ada huruf I. Kalian ingat gak sih ketika Mr. Bean lagi ngejailin tentara Inggris? Nah, kalau kalian ingat, tentara Inggris itu kan pakai helm. Nah, si helm ini tuh bentuknya seperti huruf I loh. Jadi, kalau kalian ingat tentara Inggris yang pakai helm, kalian harus ingat huruf I. Oke, berikutnya ada huruf U. Huruf U ini kalau dilihat-lihat bentuknya seperti pesawat UFO, ya kan? Karena pesawat UFO itu ada kokpitnya gitu guys. Dan ternyata nih bentuknya mirip banget sama huruf U. Oke, jadi kalau kalian ingat pesawat UFO, kalian ingat huruf U ya. Oke, berikutnya ada huruf E. Nah, huruf E ini kalau dilihat-lihat ya teman-teman, bentuknya tuh sangat mirip dengan pintu lift alias pintu elevator. Oke, dan yang terakhir ada huruf O. Ya, untuk huruf O ini kalau Manda lihat-lihat ya, bentuknya mirip dengan orang yang lagi bawa obor. Oke, jadi kalau kalian ingat orang yang lagi bawa obor, kalian harus ingat huruf O ya. Oke teman-teman, jadi untuk ilustrasinya seperti itu. Kita akan sama-sama review lagi supaya makin ingat ya. Huruf A itu seperti aisukrimu, huruf I itu seperti helm tentara Inggris, dan huruf U itu seperti kokpit pesawat UFO, dan huruf E itu seperti pintu elevator, dan yang terakhir huruf O itu seperti orang yang lagi bawa obor. Oke guys, nah sekarang aku akan tes kalian dengan ini. Oke, aku tanya ya. So, ini huruf apa? Oke, pinter. Next, coba. Kalau ini huruf apa? Tahu nggak? Ya, betul banget. Next, kita lihat lagi. Oke, ini apa ya kira-kira? Hah, yakin? Oke, betul guys. Next, kita lihat lagi guys. Kalau yang ini huruf apa? Oke, betul banget. Terakhir, coba kalau yang ini tadi bentuknya kayak... Oke, kalian pintar. Jadi kalian sudah menguasai kolom huruf katakana yang pertama. Kita langsung lanjut saja ke kolom berikutnya. So, kita langsung masuk ke kolom huruf berikutnya, yaitu kakiku keko. Kita mulai dari huruf K. Oke, huruf K ini kalau dilihat-lihat bentuknya mirip seperti kaki pelari loh teman-teman. Bayangin deh orang yang lagi berlari, ya kan? Bentuknya seperti kaki pelari. Nah, berikutnya ada huruf Q teman-teman. Huruf Q ini bentuknya mirip seperti kunci. Nah, kunci itu bahasa Inggrisnya adalah key. So, teman-teman kalau ingat key, ingat huruf Q ya. Next, ada huruf Q teman-teman. Nah, kalau untuk huruf Q ini kira-kira mirip apa ya? Kalau Manda lihat-lihat, bentuknya mirip seperti Christmas tree atau pohon Natal. Dalam bahasa Jepang kan Christmas tree. Jadi kalau kalian ingat Christmas tree, ingat huruf Q ya. Oke, next ada huruf K. Nah, huruf K ini kira-kira mirip sama apa ya teman-teman? Nah, katanya ya kalau kita lihat-lihat huruf K ini mirip dengan huruf K. Huruf K dalam alfabet ya. Nah, kalau orang Inggris, orang barat gitu kan ngomong huruf K itu bukan K ya, melainkan K. So, kalau teman-teman ingat huruf K, ingat katakana K ya. Oke, dan yang terakhir ada huruf Ko teman-teman, yang bentuknya ini mirip seperti wadah korek api. Ya kan, mirip banget kan, ada sudut-sudutnya gitu, jadi seperti wadah korek api. Oke, teman-teman udah tahu semua ilustrasi perumpamaannya. Sekarang kita akan review lagi supaya semakin ingat ya. Kita mulai dari huruf K.
huruf K itu seperti kaki pelari. Kaki pelari. Oke, huruf Q itu seperti kunci alias key. Oke, dan huruf Q itu seperti pohon Natal atau Christmas tree. Christmas tree ya. Dan huruf K ini seperti huruf K alfabet atau huruf K dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir ada huruf K yang bentuknya seperti wadah korek api. Oke, pastinya teman-teman udah hafal banget nih perumpamaannya dan huruf-hurufnya kan? Manda langsung tes pakai poster ini. Oke guys, kita mulai dari yang pertama. Ini huruf apa? Ya, betul. Next, ini huruf apa teman-teman? Coba. Ya, betul sekali. Berikutnya, kalau ini kira-kira huruf apa ya? Yakin? Ayo diingat-ingat lagi ya perumpamaannya. Ya, benar banget. Berikutnya, kalau yang ini huruf apa ya? Pintar. Dan yang terakhir, kalau yang ini kira-kira ini huruf apa guys? Ya, 100 buat kamu. Kita akan langsung aja lanjutin ke kolom huruf berikutnya. Oke teman-teman, kita tiba di kolom huruf sa, shi, su, se, so. Kita akan langsung mulai dari huruf sa ya. Nah, untuk huruf sa ini kalau kita lihat-lihat ya, bentuknya itu mirip seperti dua orang yang lagi salaman. Iya nggak sih? Kalau dilihat-lihat kan memang mirip ya, kayak dua orang yang lagi salaman. Oke, berikutnya ada huruf shi. Nah, untuk huruf shi ini ternyata bentuknya seperti sepatu Cinderella. Jadi kalau kalian ingat Cinderella, sepatunya tuh ternyata mirip banget nih sama huruf shi katakana. Oke, berikutnya ada huruf su. Nah, huruf su ini katanya mirip dengan orang yang lagi main ski guys. Tapi karena ski itu dalam bahasa Jepang disebutnya suki, makanya kita bilangnya seperti orang yang lagi main suki. Oke, kalau ingat huruf su, ingat orang yang lagi main suki. Oke guys, berikutnya ada huruf se. Huruf C ini bentuknya agak kompleks gitu ya. Kalau aku lihat ini mirip banget sama alat yang suka kita pakai loh, yaitu setrikaan. Oke, jadi kalau kalian ingat setrikaan, ingat huruf C ya. Oke, dan yang terakhir guys, ada huruf so. Oke, untuk katakana huruf so ini bentuknya simple banget. Dan kalau Manda lihat-lihat, ini mirip seperti pembalut wanita guys, yang namanya soft text ya kan. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingat-ingat, wah bentuknya itu seperti soft text ya. Itu adalah huruf so. Ya, aku jadi sebut merek deh. Oke deh guys, jadi untuk ilustrasinya udah aku sebutkan semuanya. Nah, biar teman-teman gak lupa, kita akan review lagi satu persatu ya. Oke, kita akan mulai dari huruf sa. Nah, huruf sa ini bentuknya seperti dua orang yang lagi salaman. Kalau huruf shi bentuknya seperti sepatu Cinderella. Nah, berikutnya ada huruf su yang katanya bentuknya seperti orang yang lagi naik suki atau bermain suki. Oke. Berikutnya ada huruf C yang bentuknya seperti alat setrikaan. Dan yang terakhir ada huruf so yang bentuknya seperti pembalut soft text. Oke guys, sekarang kita akan langsung aja masuk ke quiz. Oke, teman-teman harus sudah hafal ya. Yuk aku tes aja langsung dari huruf yang pertama. So guys, ini huruf apa ya? Yakin? Ya, betul banget. Next, yang kedua. Ini huruf apa kira-kira? Ya, betul banget guys. Dan berikutnya, kalau yang ini kira-kira huruf apa ya? Hayo, yakin? Sudah pasti nih jawabannya. Ya, benar banget. Berikutnya guys, kalau yang ini kira-kira huruf apa guys? Oke, betul. Dan yang terakhir, coba
Yang ini nih, ini huruf apa nih guys? Ya, betul banget, 100 buat kamu. Oke, kita akan langsung aja lanjut ke ilustrasi kolom huruf berikutnya ya. Ya teman-teman, kita lanjutin lagi ke kolom huruf berikutnya yaitu tachitsu teto. Kita mulai dari huruf ta ya. Nah, huruf ta ini bentuknya seperti tangga. Ya kan, mirip banget nih sama tangga, kalian bayangin deh tangga. Nah, jadi kalau inget tangga, ingat huruf ta ya. Oke, next ada huruf ci ya. Nah, untuk huruf ci ini kalau aku lihat bentuknya seperti potongan keju teman-teman. Keju dalam bahasa Jepang adalah chizu. Jadi kalau teman-teman ingat potongan chizu, kalian ingat huruf ci ya. Oke, berikutnya ada huruf tsu. Nah, huruf tsu ini ya kalau dilihat-lihat bentuknya mirip dengan burung Twitter. Ya, siapa yang main Twitter? Mirip kan dengan burung Twitter? Tapi teman-teman, kalau orang Jepang ngomongnya itu bukan Twitter, melainkan tsuita. Tsuita. Jadi kalau kalian ingat burung tsuita, kalian ingat huruf tsu. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya ada huruf T. Huruf T ini bentuknya seperti apa coba? Seperti lambang tempat pos. Ya nggak apa-apa, kita sedikit berlogat Batak ya teman-teman, tapi kita jadi ingat ya. Nah, huruf T ini bentuknya seperti lambang tempat pos. Oke, dan yang terakhir ada huruf to. So, huruf to ini bentuknya cukup simpel teman-teman. Dan kalau dilihat-lihat nih, mirip sama apa coba? Sama salah satu alat musik tiup, yaitu trompet ya. Trompet dalam bahasa Jepang adalah torampeto. Torampeto. Oke. Jadi yang bentuknya seperti torampeto adalah huruf to. Pintar. Oke, biar kita lebih ingat, lebih segar ingatannya, nggak lupa-lupa, kita akan review lagi satu persatu teman-teman dari awal ya. Kita langsung aja dari huruf ta. Huruf ta ini bentuknya seperti tangga. Dan huruf ci itu bentuknya seperti potongan chizu. Oke, kemudian ada huruf tsu yang bentuknya seperti burung tsuita. Ya, dan ada huruf T yang bentuknya seperti lambang tempat pos. Dan yang terakhir ada huruf to yang bentuknya seperti torampeto. Oke, nah buat menguji nih, kalian kira-kira merhatiin aku nggak sih dari tadi? Aku bakalan uji kalian pakai kuis lagi guys. So, kita mulai dari kuis yang pertama. Guys, ini huruf apa coba? Ya, betul banget. Next, kalau yang ini huruf apa? Yap, betul. Next, kalau yang ini kira-kira ini huruf apa ya tadi? Oke guys, keren banget. Dan next, kalau yang ini kira-kira huruf apa ya? Yakin? Ayo coba ingat-ingat lagi. Ya, betul. Terakhir guys, kalau yang ini kira-kira huruf apa ya? Yap, betul sekali. Pintar. Nah, sekarang kita akan langsung aja lanjutin lagi ke kolom huruf katakana yang berikutnya. Ya guys, kolom huruf berikutnya adalah nani nu de no. Ya, kita akan mulai dari huruf na. Oke, untuk huruf na ini kalau dilihat-lihat ya, bentuknya mirip sekali loh dengan pisau yang suka kita pakai ya teman-teman ya. Oke, dan pisau itu bahasa Inggrisnya adalah knife ya. Kalau dalam bahasa Jepang kita jadi patah-patahin aja jadinya knife. Knife. Nah, jadi huruf yang bentuknya mirip dengan knife adalah huruf na. Oke, berikutnya ada huruf ni guys. Ini dia hurufnya. Jadi huruf ni ini simpel banget, cuman berbentuk dua garis ya. Jadi dua garis ini kalau dalam bahasa Jepang itu bacanya adalah ni ya. Jadi kalau kalian ingat dua garis, kalian ingat huruf ni ya. Oke, berikutnya ada huruf nu.
Nah, huruf nu ini bentuknya sebenarnya agak complicated ya teman-teman. Tapi kalau aku lihat-lihat, huruf nu ini mengingatkan aku sama bentuk perahu kanu. Bener gak sih teman-teman, setuju gak sama aku? Oke, jadi kalau kalian ingat huruf nu, ingat perahu kanu. Oke? Ya, berikutnya ada huruf ne. Ya, mirip-mirip lah ya bentuknya teman-teman. Tapi kalau huruf ne ini bentuknya seperti dasi alias necktie. Kalau dalam bahasa Jepang sih jadinya necktie, necktie. Oke, jadi kalau kalian ingat huruf ne, kalian ingat necktie. Oke, ya, dan yang terakhir ada huruf no yang sebenarnya bentuknya tuh simple banget guys. Cuman gini bentuknya ya. Tapi kalau misalkan aku lihat-lihat, aku jadi ingat sama lambang dicoret ya, alias lambang no way. Kalian gak boleh melintas, gak boleh lewat. Nah, jadi huruf yang bentuknya mirip dengan lambang no way adalah huruf no. Oke, mudah kan teman-teman untuk nani nu neno ini? Biar lebih ingat, lebih masuk otak, kita akan sama-sama lagi review kata kuncinya. Kita akan mulai dari huruf na. Huruf na ini bentuknya seperti naifu. Huruf ni ini bentuknya seperti dua coretan atau dua garis yang dalam bahasa Jepang adalah ni. Dan yang ketiga itu ada nu. Nu ini bentuknya seperti perahu kanu. Dan berikutnya ada huruf ne yang bentuknya seperti necktie. Dan yang terakhir ada huruf no yang bentuknya seperti lambang no way. Oke, pastinya udah langsung inget dong semua huruf dan perumpamaannya ya guys. Kalau gitu Manda langsung tes lagi aja pakai kuis. Yuk kita langsung mulai kuisnya ya. So, yang pertama guys, ini huruf apa? Coba diinget-inget lagi sebelum-sebelumnya. Apa? Ya, betul banget. Next. Kalau yang ini apa? Yakin? Oke guys, betul banget. Berikutnya. Kalau yang ini kira-kira huruf apa ya? Ayo yang lupa-lupa. Ya, betul sekali guys. Next. Kalau yang ini kira-kira huruf apa? Yakin gak? Oke, betul. Terakhir, langsung aja yang ini. Nah, ini huruf apa nih guys? Ya, betul banget. Pinter banget kalian, aku jadi makin semangat nih ngajarinnya. Oke, kita langsung aja ya guys ke kolom huruf berikutnya. Let's go. Oke guys, kita tiba di kolom ha, hi, fu, he, ho. Kita akan mulai saja dari huruf H. Huruf H ini bentuknya seperti atap rumah. Nah, rumah itu dalam bahasa Inggris adalah house, ya kan? Jadi, kalau teman-teman ingat atap house, kalian ingat huruf H ya. Oke, dan berikutnya ada huruf Hi. Nah, ini bentuknya agak unik ya teman-teman. Ini mengingatkan aku sama umat Hindu yang sedang berdoa gitu guys. Yang di depannya itu ada dupa gitu loh. Jadi, kalau kalian ingat huruf Hi, ingat orang Hindu yang sedang berdoa. Oke, berikutnya ada huruf Fu ya. So, huruf Fu ini kalau dilihat-lihat bentuknya mirip seperti alat makan garfu. Gak apa-apa guys, kita sebutnya garfu aja ya biar kita ingat dengan huruf Fu. Oke, dan next ada huruf He. Oke, huruf He ini bentuknya seperti itu ya, miring gitu. Seperti apa coba? Seperti helm kontraktor. Coba deh kalian ingat gak sih sama pekerja kontraktor yang di atasnya tuh kayak pakai helm gitu? Nah, itu mirip banget dengan huruf He. Oke guys, yang terakhir ada huruf Ho. Nah, huruf Ho ini seperti orang yang sedang bawa belanjaan banyak gitu guys. Jadi dia tuh ngomong, hobiku belanja. Nah, kalau kalian ingat orang yang hobinya belanja, ingat huruf Ho ya. Oke, itu tadi ilustrasinya. So, biar kita semakin ingat dengan kata kuncinya, kita akan ulangi lagi satu persatu ya teman-teman. Ikutin aku. Kita mulai dari huruf H. Huruf H bentuknya seperti atap house. Oke, huruf Hi bentuknya seperti orang Hindu yang sedang berdoa.
huruf fu bentuknya seperti garfu. Dan huruf he bentuknya seperti helm kontraktor. Dan yang terakhir huruf ho bentuknya seperti orang yang hobi belanja. Oke deh teman-teman, karena pasti kalian udah inget lah dengan ilustrasi dan kata kuncinya. Langsung aja aku tes kalian pakai kuis ya. Siap? Oke teman-teman, kita langsung mulai dari yang pertama. Ini huruf apa coba? Ayo. Oke, betul guys. Yang kedua, ini kira-kira huruf apa ya? Ayo. Yap, betul sekali. Next, yang ketiga. Tada! Ini kira-kira bacanya apa ya guys? Ayo. Hai, benar. Next, yang keempat. Kalau ini huruf apa ya tadi? Ayo ingat nggak? Yakin? Yakin nih? Ya, betul banget. Next, kuis yang kelima. Kira-kira bacanya apa nih ya? Ayo, ingatan kalian diuji nih di sini, guys. Ingat-ingat kata kuncinya? So, betul banget, guys. Next question. Nah, yang ini kira-kira huruf apa ya? Yap, benar banget. Berikutnya, kalau yang ini kira-kira bacanya apa? Pinter, keren banget. Terakhir guys, kalau yang ini kira-kira bacanya huruf apa ya? Oke, 100 buat kalian. Keren banget guys, kalian masih hafal juga nih ternyata dengan huruf-huruf di kolom sebelum-sebelumnya ya. Oke, kita perkaya lagi huruf-huruf katakana kita, langsung aja ke kolom berikutnya. Oke guys, kita tiba di kolom mami mu memo ya. Kita mulai dari huruf ma. Nah, huruf ma ini bentuknya tahu nggak seperti apa? Seperti toga mahasiswa loh teman-teman. Ya kan? Yang kalian pakai ketika lagi wisuda, toga mahasiswa. Nah, ini tuh bentuknya seperti huruf ma. Ingat-ingat ya. Oke, berikutnya ada huruf mi. Huruf mi ini juga simple banget ya. Itu bentuknya adalah 3 buah coretan. Nah, 3 buah dalam bahasa Jepang itu adalah mitsu. Oke, jadi kalau kalian ingat 3 buah coretan, kalian ingat mitsu, ingat huruf mi ya. Oke, berikutnya ada huruf mu. Nah, ini bentuknya seperti itu guys. Kalau misalkan kita ilustrasikan, bentuknya kurang lebih mirip banget sama bulan sabit loh. Kalau bulan itu dalam bahasa Inggris adalah moon. So, kalau teman-teman ingat moon, ingat huruf mu ya. Dan berikutnya ada huruf me. Nah, huruf me ini cantik banget ya, miring gitu. Tapi aku kalau lihat huruf me itu jadi lapar teman-teman. Kenapa coba? Karena huruf me itu bentuknya seperti potongan buah melon yang pastinya seger banget. Jadi kalau kalian ingat potongan buah melon, kalian ingat huruf me. Oke, dan yang terakhir ada huruf mo. Nah, huruf mo ini kalau dilihat-lihat bentuknya mirip seperti lokomotif ya, lokomotif monorel gitu guys. Jadi seperti depannya kereta gitu. Kalau aku sebutnya lokomotif monorel. Jadi kalau kalian ingat lokomotif monorel, kalian ingat huruf mo. Oke guys, aku yakin kalian sudah mulai inget nih dengan ilustrasinya. Tapi biar lebih masuk ke otak, biar lebih pintar lagi, kita akan review lagi bersama-sama kata kuncinya. So, kita mulai dari huruf ma ya. Huruf ma itu bentuknya seperti toga mahasiswa. Huruf mi itu bentuknya seperti 3 buah coretan alias mitsu. Huruf mu itu bentuknya seperti moon. Dan huruf me itu bentuknya seperti potongan melon. Huruf mo itu bentuknya seperti lokomotif monorel. Ya, harusnya sih sekarang udah inget banget ya guys. Oke, kalau gitu mari kita kasih kuis lagi buat teman-teman semua biar kalian lebih pintar lagi guys. So, kita langsung mulai aja. Siapkan dari kuis yang pertama. Guys, ini huruf apa? Oke, betul. Next. Yang ini kira-kira huruf apa ya?
Ya, bener banget. Yang ketiga, kalau yang ini apa bacanya? Oke, next yang keempat. Kalau ini huruf apa guys? Coba, masih ingat nggak kalian? Haha, ya betul sekali. Yang kelima kita lihat. Tara, ini huruf apa bacanya? So, bener banget. Next yang keenam guys. Nah loh, ini kita review yang sebelum-sebelumnya. Ini huruf apa? Pinter guys. Yang ketujuh, next kita lihat lagi. So, ini huruf apa nih kira-kira? Yakin? Ya, bener banget. Yang terakhir, kalau kalian bisa jawab ini kalian pinter banget guys. Ini huruf apa? Oke, 100 buat kamu. Pinter banget kalian guys. Ya udah deh, kita langsung lanjutin aja ke kolom katakana yang berikutnya ya. Oke teman-teman, untuk kolom huruf berikutnya ini cuma terdiri dari 3 huruf aja, yaitu ya, yu, yo. Kita akan mulai dari huruf ya ya. Oke, huruf ya ini kalau dilihat-lihat ya guys, bentuknya tuh mirip banget nih sama kapal pesiar. Setuju nggak kalian? Mirip kan? Kapal pesiar itu aku biasa sebutnya yacht. Oke, jadi kalau kalian ingat yacht, kalian ingat huruf ya. Next, ada huruf U yang itu bentuknya mirip sama sebuah simbol lalu lintas gitu guys, lambang-lambang gitu, yaitu U-turn, ya kan? Nah, kalau kalian ingat U-turn, kalian ingat huruf U. Dan yang terakhir, ada Yo. Tahu nggak, Yo ini mirip sama apa coba? Nah, huruf Yo ini kalau kita lihat-lihat mirip sekali dengan huruf E, tapi dibalik. Bener nggak? Setuju nggak? Oke, jadi nih kalian langsung hafalkan saja, masukkan ke ingatan kalian. Kalau huruf Yo ini bentuknya mirip seperti huruf E kebalik ya. Ingat-ingat ya guys. Oke, karena ini cuma 3, lebih simpel ya teman-teman. Jadi biar makin ingat, kita langsung aja review kata kuncinya ya. Kita mulai dari huruf Ya. Huruf Ya ini bentuknya seperti yacht. Huruf U itu bentuknya seperti U-turn. Dan huruf Yo bentuknya seperti huruf E yang terbalik. Oke deh, kalau gitu kita langsung masuk aja ke kuis teman-teman. Siap-siap, konsentrasi, kita langsung mulai. Oke, yang ini huruf apa guys? Ya, betul banget. Next, kalau yang ini kira-kira huruf apa? Oke, betul. Yang ketiga, ini kira-kira huruf apa ya? Yakin? Ya, bener banget guys. Next, kita juga akan review huruf-huruf yang sudah pernah kita pelajari tadi. Oke, yang ini huruf apa? Ya, bener. Next guys, kalau yang ini apa coba? Yap, betul banget, pinter. Next, yang keenam. Ini kira-kira huruf apa ya bacanya? Ayo, masih ingat gak kalian? Yakin? Oke, betul banget guys. Yang ketujuh, aku kasih lagi nih. Ini susah nih, coba kalian ingat gak ya? Alright, betul sekali guys. Pinter ya kalian. Dan yang terakhir, coba. Ini hurufnya huruf apa guys? Oke, betul. Kalian berhasil. Jadi aku makin semangat nih. Langsung aja kita lanjut karena nggak kerasa ini udah tinggal sedikit lagi guys. Kita langsung masuk aja ke kolom huruf berikutnya. Oke guys, sekarang kita tiba di kolom rarirudero ya. Kita langsung mulai dari huruf Ra. Nah, huruf Ra ini bentuknya seperti lampion. Tapi karena orang Jepang tuh nggak bisa ngomong L, jadinya rampion. Oke, kalau kalian ingat rampion, ingat huruf Ra ya. Next, ada huruf Ri. Nah, huruf Ri ini kalau aku lihat-lihat bentuknya tuh mirip banget sama duri kaktus loh teman-teman ya kan, satu panjang satu pendek. Oke, jadi kalau kalian ingat duri kaktus, kalian ingat huruf Ri. Next, ada huruf Ru. Nah, huruf Ru ini tuh bentuknya menarik banget sih teman-teman, kayak dinamis gitu ya. Kalau aku lihat ini mirip sama kaki penari rumba. Setuju nggak?
Kan gerakannya kayak gitu tuh teman-teman. Jadi kalau kalian ingat kaki penari rumba, kalian ingat huruf ru. Next, ada lagi huruf re ya. Nah, huruf re itu seperti ini teman-teman. Kalau aku lihat, tahu nggak, ini bentuknya seperti orang yang lagi olahraga lempar martil, ya kan? Tapi karena orang Jepang lagi-lagi nih nggak bisa ngomong L, maka kita akan sebut olahraga lempar martil. Oke, lempar martil. Ingat huruf re ya. Next, yang terakhir ada huruf ro ya. Huruf ro ini menarik banget karena bentuknya itu cuman kotak aja. Seperti apa coba? Seperti terowongan. Jadi kalau kalian lagi ingat terowongan, masuk ke terowongan, ingat huruf ro ya. Oke deh teman-teman, aku yakin 5 perumpamaan ini cukup mudah untuk dicerna. Kita akan review lagi supaya kalian makin ingat ya. Kita mulai dari huruf ra. Huruf ra ini bentuknya seperti rampion. Huruf ri ini seperti duri kaktus. Huruf ru seperti kaki penari rumba. Huruf re seperti orang yang lagi lempar martil. Dan huruf ro ini seperti terowongan. Ya, mudah kan? Kalau gitu Manda akan langsung saja kasih kuis buat kalian. Siap atau tidak? Ini dia kuis yang pertama. Ayo guys, ini huruf apa ya kira-kira? Yap, betul. Next, yang ini huruf apa? Benar. Berikutnya guys, yang ketiga. Kalau ini kira-kira bacanya apa ya? Betul. Yang keempat, kalau ini apa nih guys? Oke, sip. Pinter banget kalian guys. Yang kelima, coba masih ingatkah kalian dengan huruf ini? Apa? Oke, betul banget. Next, kita juga review lagi yang sebelumnya ya. Kalau ini bacanya huruf apa guys? Pinter. Berikutnya teman-teman, kalau yang ini apa bacanya? Yap, betul sekali. Terakhir deh. Kalau yang ini huruf apa ya kira-kira? Coba ingat-ingat lagi ilustrasinya. Hai, betul banget. Kalian pinter banget teman-teman. Ya udah, ini nggak kerasa banget guys. Kita tinggal sedikit lagi. Aku langsung aja lanjutin ke kolom huruf terakhir. Oke guys, kita tiba nih di 3 huruf terakhir ya, yaitu wa, wo, en. Kita langsung mulai aja dari huruf wa. Nah, untuk huruf wa ini bentuknya mirip dengan wadah makanan guys, yang biasa kita pakai untuk piknik loh, ya kan? Jadi kalau kalian ingat wadah makanan, kalian ingat huruf wa. Berikutnya ada huruf wo. Nah, huruf wo ini ya, kalau aku ilustrasikan, tahu nggak mirip sama apa coba? Mirip sama ekspresi orang yang lagi skydiving. Kayak lagi terjun, terus dia bilang, wow, seru ya skydiving. Kayak gitu guys, mirip banget kan, tangannya ke belakang seperti huruf wo ini. Oke, dan yang terakhir ada huruf n. Ya kan, ada huruf konsonan n ya. So, huruf N ini menurut aku ya bentuknya tuh mirip banget sama bulan dan bintang ya. Jadi di tengah-tengah itu ada bintang kecil, kemudian ada bulan sabitnya. Jadi kalau kalian ingat bulan, bintang, kalian ingat huruf N ya. Oke guys, sudah selesai untuk huruf-hurufnya. Nah, biar kalian lebih ingat, aku akan coba review ulang ya. Huruf wa seperti wadah makanan. Huruf wo seperti ekspresi orang yang sedang skydiving bilang, wow seru ya. Kemudian huruf N seperti bulan bintang. Nah, sekarang aku akan kasih kuis sama kalian. Siap tidak siap? Langsung jawab pertanyaan aku ya. Kita mulai dari huruf yang pertama. So, ini huruf apa teman-teman? Oke, betul. Next, yang ini huruf apa? Masih ingat gak? Ya, benar banget guys. Yang ketiga. Kalau ini huruf apa guys? Ya, betul sekali. Next, masih ada. Jangan keluar dulu. Nih, yang keempat ya. So, yang keempat ini huruf apa guys? Oke, betul. Next.
kalau yang ini bacanya huruf apa? Yakin? Oke, betul sekali. Next, yang keenam. Kalau ini kira-kira huruf apa ya? Kalian masih ingat nggak? Coba kalian ingetin lagi kata kuncinya. Apa? Ya, betul sekali teman-teman. So, yang ketujuh. Kalau yang ini kira-kira huruf apa ya? Betul. Terakhir guys, terakhir. Nah, ini nih aku kasih. Nah, kalau yang ini huruf apa coba? Oke, betul sekali. Pinter banget kalian guys. Ya ampun. Jadi terbukti ya kalau kita belajar menggunakan ilustrasi seperti ini ternyata jadi lebih memudahkan ya. Oke, dan berarti untuk katakana kita sudah selesai semua. Karena huruf-hurufnya udah aku bahas satu persatu dan kalian pun sudah mengetahui kata kuncinya semuanya. Jadi aku yakin setelah ini kalian bakalan langsung jago banget katakananya. Nah, kalau Manda setelah selesai bikin kata kunci atau ilustrasi itu biasanya aku tuangin lagi ke kartu teman-teman. Nih, aku kayak buat kartu kayak gini sih. Aku namain kana kado. Jadi kartu-kartu untuk kana, ada hiragana dan katakana supaya kalau aku lupa, aku bisa lihat lagi ke sini nih ilustrasinya. Jadi lebih memudahkan aku gitu guys. Kalau kalian tertarik, pengen punya juga, kalian bisa lihat link di description box. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini segini aja. Makasih buat teman-teman yang udah ikutan belajar katakana kurang dari 1 jam sama aku. Semoga bermanfaat, semoga memudahkan kalian dalam menghafalkan katakana. Dan jangan lupa juga pasti buat like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe channel Wagomu Japanese Class ini biar kita makin semangat buat sharing untuk teman-teman semua. Oke, kalau gitu kita akan ketemu lagi di lesson berikutnya. Aku Manda. Arigato. Mata ne minasan. Tidur. Huruf you. Tapi tadi buru-buru. Sasi sukses ho. 1. Ntar mau nguap dulu. Kita tuh nguap tuh kurang oksigen tau.